Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Selebes TV? Senang rasanya saya Devi Brian bisa kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Legislasi. Dan pemirsa, kita ketahui selama pandemi COVID-19 ini kita bisa merasakan dampak penurunan ekonomi yang sangat drastis, baik itu di Indonesia maupun di Kota Makassar. Nah, bagaimana cara atau strategi yang akan bisa dilakukan oleh pemerintah agar bisa kembali pulih perekonomian kita? Hal itu akan kita bahas bersama dengan Bapak William Laurin selaku pimpinan Komisi BDPRT, dan juga ada Bapak Irwan Adnan dari Bapenda Makassar, dan juga ada Bapak Arifuddin Mane selaku pengamat ekonomi. Saya ke Pak William dulu. Pak William, apa kabar Pak William? Ya, audionya bisa. Alhamdulillah, ya baik-baik. Alhamdulillah baik ya. Dan juga saya ingin menyapa Bapak Arifuddin Mane. Apa kabar Pak Arifuddin? Alhamdulillah baik, Baik ya. sehat walafiat. Sehat ya. Dan terakhir saya menyapa Bapak Irwan Adnan. Halo, apa kabar Pak Irwan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Pak William, Pak Arif Mane ya, Arifuddin Mane. Iya, iya. Dan Selebes Pak Ade ya, Iya Pak. Oke ya. Saya pertama Pak William dulu deh. Pak William, ini kalau kita lihat selama masa pandemi Indonesia itu kan perekonomiannya sempat menurun di bulan April, paling drastis penurunannya, khususnya di Kota Makassar. Nah, sekarang kan sudah ada pelonggaran, sudah ada aktivitas yang mulai kembali seperti sedia kala, namun untuk memulihkan keadaan perekonomian yang sempat turun ini seperti apa kira-kira Pak, dari Pak William sendiri, silakan. Ya, terima kasih Pak Ade, Pak Arifuddin, Pak Irwan. Jadi memang ada kondisi yang memang kita dilematis, di mana perekonomian Kota Makassar khususnya ini memang mengalami penurunan. Tetapi alhamdulillah dengan keadaan sekarang yang sudah terbukanya kembali perekonomian, toko-toko dan sebagainya, itu sudah membuat peluang pertumbuhan ekonomi ini akan terjadi peningkatan. Minimal ada beberapa hotel, ya tempat-tempat makan ini kan sudah terbuka lagi kembali. Tetapi juga harus tetap dipantau karena di sana ada semacam juga persyaratan buat tempat-tempat yang perekonomian yang sudah dibuka untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Di situ ada POP, ada polisi of protokol, sehingga tetap jangan sampai menimbulkan klaster-klaster baru. Harapan kita memang bahwa ada beberapa potensi-potensi pendapatan yang bisa lagi kembali hidup lagi. Kemarin juga beberapa hari yang lalu saya sempat berbicara dengan Pak Irwan sebagai Bapenda. Ini juga memang kondisinya sekarang sudah hampir mulai kembali normal, seperti dari sisi BPHTB dan sebagainya. Nanti mungkin Pak Irwan akan jelaskan. Tetapi ada beberapa hal yang menjadi satu dilematis kita, seperti ada beberapa yang paling sedikit signifikan adalah tempat hiburan ini. Karena memang tempat hiburan ini memang kita juga posisi dilema juga antara kita mengizinkan dengan tidak. Sementara dari rekomendasi gugus COVID itu memang sudah keras, belum boleh. Tetapi ada di situ yang kita harus lihat dari sisi dampaknya, termasuk para pekerja. Karena para pekerja juga ini bukan hidupnya dengan diberikan minta maaf sembako saja. Nah, para pekerja ini kan juga harus butuh fresh money. Ya, apakah itu membeli pulsa, membeli apa kayak jajan buat anaknya dan sebagainya. Ini harus dipikirkan untuk bayar listrik. Karena kalau cuma sekedar minta maaf dari manajemen diberikan sembako, bukan cuma itu. Ini yang menjadi satu problem dilematis juga buat pemerintah kota. Makanya ada beberapa saran-saran, tetapi itu kan juga tidak seperti membalikan telapak tangan ketika para pekerja ini dialihkan ke sistem kreativitas untuk mendapatkan penghasilan, apakah itu dari sistem online dan sebagainya, tapi itu kan juga bukan seperti membalikan telapak tangan. Ini juga harus dipikirkan bersama. Juga ada rencana kami dari Komisi B, coba akan mengkaji kembali, insya Allah dalam waktu bulan ini juga kita akan berusaha untuk menjadi mediator buat para pengusaha-pengusaha khususnya tempat hiburan untuk mencarikan solusi dari pemerintah kota juga. Nah, karena ada situasi yang memang masih belum memungkinkan ya
Karena memang ada ketakutan, ada keparnoan dari kita semua ketika tempat hiburan ini dibuka secara luas, memang protokol kesehatan ini akan dilakukan. Tetapi implementasi di lapangan, siapa yang tahu juga. Nah, ini yang persoalan yang cukup dilematis, karena tidak mungkin juga minta maaf dari aparat disiplin untuk menertibkan protokol kesehatan itu kan tidak mungkin 24 jam juga tongkrongin di situ. Ini jadi persoalan yang cukup besar. Jadi memang kalau di sini yang harus kita himbau ke masyarakat, seperti saya sampaikan sebelumnya, selalu saya sampaikan ketika diwawancarai, bahwa program pemerintah dari surga pun juga tidak akan berhasil tanpa ditunjang dari kesadaran masyarakat. Ketika masyarakat melakukan atau pelaku-pelaku ekonomi tidak ada kesadaran untuk betul-betul menerapkan protokol kesehatan, pemerintah akan susah payah juga. Seperti gitu kira-kira. Baik, terima kasih Pak William. Saya ke Pak Irwan. Dan dari Bapenda sendiri, Pak Irwan, pada saat kita ketahui Kota Makassar itu melakukan PSBB, kita lihat perekonomian ini sangat betul-betul anjlok, seperti menurun drastis pada saat itu. Tapi sekarang sudah ada kelonggaran, PSBB sudah tidak ada lagi. Untuk kondisi terakhir sampai saat ini, Pak Irwan, seperti apa? Silahkan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak William, Pak Arifudin Mane, Pak Ade dari Celebes. Terima kasih sudah diundang untuk join di meeting Zoom ini. Yang pertama barangkali perlu kita pahami bahwa pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang luar biasa hampir di semua aspek, ya, hampir di semua aspek. Nah, paling terasa pada saat di bulan 3, ya, mulainya di bulan 3. Nah, kalau saya bisa sampaikan bahwa pendapatan kita di Januari sampai dengan Februari, kemudian awal Maret itu sebenarnya sudah surplus, ya. Sebenarnya sudah surplus dari beberapa jenis pajak. Kalau kita hitung keadaan dari hari sekarang dengan tahun lalu di Februari, ya, atau awal Maret, di bawah tanggal 10, ya, 10 Maret lah. Nah, selebihnya itu memang kita terjun bebas, ya. Kenapa terjun bebas? Ya karena COVID ini hampir hampir membuat kita tidak bisa ketemu, ya, tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, paling berdampak di sektor pajak hotel, ya, kemudian restoran, hiburan juga, ya, kemudian berdampak juga beransur-ansur berdampak ke parkir, berdampak terhadap pembayaran PBB, pembayaran BPHTB, dan hampir segala aspek itu berdampak semua karena bermuara ke operasional, kan, bermuara ke operasional. Nah, selama kurang lebih 3 bulan, mulai dari Maret, April, Mei, itu kita terjun bebas, Pak. Terjun bebas bahkan sampai minusnya sampai 50%, ya. Beransur-ansur turun terus sampai 40%. Nah, alhamdulillah karena kondisi kita sudah mulai ada perbaikan, ya, sudah mulai ada istilahnya kita sudah mulai memberikan peluang, ya. Kemudian masyarakat juga sudah bergeliat, usaha juga sudah bergeliat, secara otomatis ini memberikan dampak yang positif, ya, trennya positif. Nah, alhamdulillah di bulan 6 ini sudah mulai kelihatan ada perbaikan sedikit mulai di bulan 6. Bulan 6, bulan 7 sampai dengan sekarang. Nah, yang paling berdampak memang sampai dengan setelah 3 bulan terakhir kita mengalami penurunan. Alhamdulillah mulai di bulan 6 ini sudah mulai ada perbaikan sampai dengan hari ini. Nah, kondisi kita target di tahun 2020 sebenarnya, ya, jadi target di tahun 2020 sebenarnya kita menargetkan untuk pendapatan Kota Makassar itu 1,7 triliun hampir. Ya, kurang lebih 1,7 triliun. Kemudian karena kondisi akibat Covid ini, pandemi ini semua berdampak, sehingga kita turunkan target menjadi kurang lebih 900. Ya, kurang lebih 900 miliar dari 1,7 triliun. Nah, alhamdulillah dalam kurun waktu 3 bulan, mulai bulan 6, 7, 8, ini kita genjot terus.
kita mempush untuk merecovery teman-teman usaha, mendorong mereka untuk tetap memiliki inovasi-inovasi supaya bisa berusaha kembali dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Karena ini yang paling penting, tetap menggunakan protokol kesehatan. Nah, alhamdulillah kondisi pendapatan kita sampai dengan hari ini sudah berangsur-angsur naik di atas 62%. Ya, di atas 62% atau kurang lebih hampir 500 miliar lah dari pendapatan yang kita sudah rasionalisasi. Ya, jadi pendapatan pajak misalnya dari 800 miliar sekian, secara keseluruhan PAD kita hanya 900 miliar sekian, pajak itu hampir 92%, 800 miliar sekian gitu. Nah, kondisi pajak kita sekarang ini sudah di angka 62%. Ya. Dan ini memberikan stimulus yang baik buat kita sehingga program-program untuk pemulihan atau recovery ekonomi ini kita bisa lakukan. Nah, memang untuk saat sekarang ini dari segi hiburan ya, untuk pajak hiburan memang belum bisa kita maksimalkan karena agak sulit menerapkan protokol kesehatan tersebut. Nah, saya kira ini barangkali yang penting yang perlu kita carikan solusi sehingga ekonomi di Makassar ini bisa bergeliat. Yeah. Kalau ekonomi Makassar ini bisa bergeliat, pendapatan juga memiliki harapan gitu. Karena Makassar ini hanya bergantung kepada pajak dan retribusi. Yeah. Itu saja, Pak. Nggak ada yang lain. Jadi kalau misalnya teman-teman usaha bisa bergeliat, kita memiliki harapan untuk mendapatkan pendapatan yang baik. Ya, saya kira ini yang paling penting yang kita lakukan dengan tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan itu. Jaga jarak, pakai masker, dan sering cuci tangan. Itu saja, Pak, yang perlu kita lakukan. Saya kira untuk sementara demikian, Pak. Terima kasih, Pak Ade. Ya. Terima kasih Pak Irwan. Saya ke Bapak Arifuddin Mani selaku pengamat ekonomi. Pak Arifuddin Mani ini kalau dilihat kemarin untuk daya beli dari masyarakat ini sempat menurun, sempat kurang, apalagi pada saat PSBB dilakukan. Nah, sekarang ini sudah dilonggarkan, sudah ada mulai beberapa aktivitas ditingkatkan kembali. Namun ada protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Nah, apakah nanti akan ada benturan antara protokol yang harus ditaati dan juga ekonomi yang harus perlahan kita harus tingkatkan seperti ini? Silakan Pak Arifuddin. Jadi memang ini permasalahannya sangat rumit, oleh karena antara kesehatan dan ekonomi itu bisa dibenturkan. Dua-duanya sebenarnya penting, oleh karena bagaimanapun juga kesehatan itu penting, tetapi perekonomian juga penting. Ekonomi juga penting. Saya melihatnya memang secara nasional bentuk dari permasalahan yang kita hadapi ini dalam perekonomian itu ada beberapa bentuk, tetapi yang dialami oleh Indonesia itu diantaranya adalah bentuk perekonomian itu bentuknya U. Artinya begitu cepat perekonomian terganggu atau anjlok, dan kemudian dampaknya sangat luas, di mana misalnya bagaimana pengangguran meningkat, kemudian bagaimana pertumbuhan jatuh drastis, bahkan disampaikan tadi dari Pak Adnan bahwa itu bahkan sampai minus sampai 50%, tertinggi kemudian turun menjadi 40, dan sekarang ini pada bulan 3 kemudian 4, sekarang ini sudah mulai ada perubahan. Jadi kalau kita lihat dampaknya memang sangat luar biasa bagi perekonomian. Khususnya yang paling banyak kena itulah masyarakat menengah ke bawah. Yeah. Kemudian kenapa? Karena mereka-mereka inilah yang kemudian ternyata sangat menggantungkan kehidupannya bagi aktivitas-aktivitas keseharian mereka. Misalnya mereka adalah tukang ojek, kemudian mereka-mereka ini yang aktivitas pedagang kaki lima, kemudian para UMKM yang UMKM ini kemudian sangat berdampak bagi
COVID-19 ini. Sehingga upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah memang harus dengan cara-cara yang luar biasa. Kalau seperti di Makassar misalnya kan, kalau kita berbicara tentang bagaimana perekonomian di Sulawesi Selatan, sebenarnya pertumbuhan ekonomi kita sebenarnya selama ini bisa 7-9%. Tetapi itu bisa selama COVID-19 ini bisa turun sampai 4%. Itu kan luar biasa memang. Artinya apa yang disampaikan oleh Pak Adnan tadi itu memang terbukti dari penurunan sampai 50%, karena itu dari 8 menjadi atau 7 menjadi 8 menjadi 4%. Bahkan di Makassar ini dianggap sebagai zona merah. Lama saya kira ini karena zona merah, sehingga itu berakibat kepada seperti yang saya sampaikan tadi oleh Pak Adnan, bagaimana sektor kepariwisataan, kemudian transportasi, perhotelan, jasa, konstruksi, ya tentunya yang saya katakan tadi itu berdampak kepada UMKM. Nah, sehingga kedua-duanya semestinya ya tidak bisa dibenturkan, dua-duanya penting, baik itu kesehatan maupun perekonomian kita. Sehingga ada hal-hal yang luar biasa yang harus dilakukan. Mudah-mudahan sih kita tidak, saya katakan tadi, bentuknya misalnya pertumbuhan berbentuk pertumbuhan turun drastis, kemudian ternyata di sisi lain itu pengangguran juga begitu cepat turun, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lama dan buruk. Itu secara teori seperti itu, sehingga upaya-upaya yang dilakukan juga itu adalah upaya-upaya yang mesti efektif, kemudian efisien. Dan kalau kita mau lihat di negara-negara lain, misalnya di Asia, contoh misalnya Korea Selatan, Singapura, mereka adalah negara-negara yang kemudian ternyata berhasil di dalam hal menekan tingkat COVID, tetapi di satu sisi mereka masuk di ambang resesi ekonomi. Nah, ini yang kita takutkan, jangan sampai kemudian Indonesia itu masuk pada resesi ekonomi. Nah, ini kalau sudah masuk resesi ekonomi, wah, kita juga berbahaya. Yeah. Artinya dari resesi itu bisa berdampak kepada yang lain. Kerusuhan sosial akan muncul, kemudian pengangguran sudah pasti, kemudian untuk bisa bangkit kembali itu sangat sulit. Nah, sehingga siapapun menurut saya ya memang harus ada kerjasama yang baik antara masyarakat, kemudian para pengusaha, para pedagang pun misalnya, ataupun UMKM ataupun pengusaha, sehingga percepatan untuk pemulihan ekonomi itu bisa cepat. Tetapi kalau tidak ada usaha, tidak ada kerjasama antara pemerintah, antara para pelaku ekonomi, termasuk juga dengan para pengusaha, maka itu sangat sulit. Ya, saya kira seperti itu.